Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis, yaitu Ibu Jahratus Idah MA VD, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dan kami dari kelompok 13 terdiri dari 3 orang peserta, yaitu ada saudari Gaisa Jahila Sofa, kemudian ada Dea Aulia Rahmah, dan saya sendiri Muhammad Amar Ma'ruf. Mungkin untuk pemaparan materi langsung saja saya serahkan untuk kepada pemateri pertama yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh saudari Gaisa Jahila Sofa. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian evaluasi dalam pendidikan Islam. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang berarti menilai. Sedangkan dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian, dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Evaluasi merupakan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami oleh peserta didik. Menurut Abdul Mujib, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Evaluasi dapat dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap semester, atau bahkan ada evaluasi tahap akhir. Pertama ada tes subjektif. Tes subjektif ini biasa disebut juga sebagai tes essay atau essay examination. Ada uraian bebas, artinya butir soal itu hanya menyangkut masalah utama yang dibicarakan tanpa memberikan arahan tertentu dalam menjawabnya. Ada juga uraian terbatas, artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawaban dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Yang kedua ada tes objektif. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes ini maka hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes objektif ini terdiri atas beberapa bentuk, yaitu ada benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi jawaban atau jawaban singkat. Terima kasih kepada saudari Gaisa Jahila Sofa yang telah memaparkan materi pertamanya. Lanjut kepada pemateri selanjutnya, yaitu yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh saudari Dea Aulia Rahmah. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis evolusi ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah ini. Sehubungan dengan evaluasi ranah kognitif ini ditemukan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayyab'atha Mu'adz ila al-Yamani qala kaifa taqdi idza arada laka qada'u qala aqdi bi kitabillahi qala fa illam tajid fi kitabillahi qala fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajidu fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillahi qala azdahidu ra'yi wala lu qadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi lima yurdi Rasulullah, yang artinya Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, bagaimana kamu mengadili perkara jika dihadapkan kepadamu suatu perkara pengadilan? Mu'adz menjawab, saya mengadili perkara itu dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana jika kamu tidak menjawab petunjuk dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, saya mengadili dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika kamu tidak menjumpai petunjuk dalam sunnah Rasulullah dan tidak menjumpai dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, saya berijtihad sekuat akal pikiran saya. Rasulullah SAW menepuk dada Mu'adz sambil bersabda, segala puji milik Allah yang telah memberi petunjuk
kepada utusan Rasulullah SAW terhadap apa yang Rasulullah berkenan terhadapnya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Darimi. Materi selanjutnya yaitu tentang hadis evaluasi ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila seseorang tersebut telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Sehubungan dengan ranah ini, ditemukan hadis bagaimana yang tertera sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Zubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yabtali 'abdahu bisaqami hatta yukaffara anhu kullu dambihi." Yang artinya, Zubair berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguji seorang hambanya dengan suatu penyakit hingga dia mengampuni semua dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Terima kasih kepada saudari Dea yang telah mempresentasikan atau memaparkan materi. Mungkin lanjut kepada pemateri yang selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh saya sendiri. Hadis evaluasi ranah psikomotorik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson pada tahun 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor itu tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Sehubungan dengan ini ditemukan hadis berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa shalla fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda qala irji fa shalla fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa shalla fa innaka lam tusalli salasan faqala wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairuhu fa'allimni faqala idza kumta ila shalah fakabbir summa qra ma tayassara maka minal qur'an summa raka hatta tatma'inna raki'an summa rafa hatta tadilla qa'iman summa masjud hatta tatma'inna sajidan summa rafa hatta tatma'inna jalisan waf'al jalika fi salatika kullaha. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW masuk masjid, lalu masuk pula seorang laki-laki yang kemudian sholat dan memberi salam kepada Nabi SAW. Beliau menjawab salam dan berkata, ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Laki-laki itu mengulangi sholatnya seperti sholatnya tadi. Kemudian ia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Beliau berkata lagi, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Laki-laki itu kembali sholat seperti sholatnya tadi. Setelah itu ia kembali dan mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata lagi, ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Begitulah sampai 3 kali. Lalu laki-laki tersebut berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, sungguh aku tidak dapat berbuat yang lebih baik lagi daripada itu. Oleh karena itu ajarilah aku. Lalu Nabi bersabda, apabila kamu berdiri untuk sholat maka takbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah bagimu, kemudian rukuklah hingga tatma'innah, kemudian bangkitlah sehingga i'tidal dalam keadaan berdiri, kemudian sujudlah hingga tatma'innah dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah hingga tatma'innah dalam keadaan duduk. Kemudian berbuatlah yang demikian itu dalam semua sholatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada hadis kualitas ujian sesuai dengan tingkat keberagamaan. Berkaitan dengan ini ditemukan hadis sebagai berikut yang berbunyi, An Sa'id
An Sa'di qala qultu ya Rasulullah ayyun nas ashaddu bala'an qala al-anbiya summal amsal fa amsalu fayubtala rajulu ala hasabin dinihi fa in kana dinuhu sulban ustada bala'uhu wa in kana dinihi riqqatun ibtali ala hasabin dinihi fama yaghurul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khoti'atun. Yang artinya dari Sa'ad meriwayatkan, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa manusia yang mendapat ujian yang paling kuat? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang sepertinya, dan kemudian yang sepertinya seorang diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujian untuknya kuat pula. Sebaliknya, jika agamanya lemah, maka ujiannya akan lemah pula. Ujian itu senantiasa diberikan kepada manusia sampai ia tidak berbuat kesalahan lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Lanjut kepada sesi diskusi. Apabila yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pada diskusi hari ini telah selesai. Kami dari kelompok 13 minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan. Ditutup dengan wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.